Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Yulaika. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Belajar, Lingkungan Teman Sebaya, dan Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap prestasi belajar ekonomi bisnis siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Seberida. Alasan saya mengambil judul ini adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar, lingkungan teman sebaya, serta kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar ekonomi bisnis siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Seberida. Latar belakang dari proposal saya adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai berbagai macam kebutuhan, diantaranya fisik dan psikis. Kebutuhan fisik meliputi pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Sedangkan kebutuhan psikis meliputi rasa nyaman, kesehatan, dan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang penting. Pendidikan dikatakan penting karena pendidikan sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Identifikasi masalah dari proposal saya adalah: yang pertama, prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi bisnis belum seluruhnya mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM. Hal ini terbukti dengan adanya 63% siswa yang belum memenuhi KKM dalam ujian tengah semester dan 55% siswa belum memenuhi KKM dalam ujian akhir semester. Dan yang kedua, kurangnya disiplin belajar pada mata pelajaran ekonomi bisnis kelas 10 di SMK Negeri 1 Seberida karena masih terdapat siswa yang tidak tertib dalam kegiatan belajar mengajar, seperti sering tidur di kelas, tidak memperhatikan pelajaran, dan juga kurang bisa mengatur waktu belajarnya, sehingga tugas-tugas yang diberikan guru tidak dapat dikumpulkan secara tepat waktu. Batasan masalah dari proposal saya adalah: berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, dan agar penelitian tidak menyimpang dan mengambang, peneliti akan membatasi masalah yang diteliti pada rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi dan bisnis. Prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, namun dalam penelitian ini akan membatasi pada faktor disiplin belajar, lingkungan teman sebaya, dan kondisi sosial ekonomi orang tua. Tujuan penelitian yang pertama, disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran ekonomi dan bisnis di SMK Negeri 1 Seberida. Yang kedua, lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran ekonomi dan bisnis di SMK Negeri 1 Seberida. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran ekonomi dan bisnis di SMK Negeri 1 Seberida. Dan yang terakhir, disiplin belajar, lingkungan teman sebaya, dan kondisi sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran ekonomi dan bisnis di SMK Negeri 1 Seberida. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi bisnis, terutama dalam rangka meningkatkan prestasi belajar. Yang kedua, memberikan bukti empiris kebenaran teori terdapat para ahli pendidikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, sebagai manfaat praktis bagi peneliti, yaitu sebagai wadah pengembangan berpikir dan penerapan ilmu pengetahuan teoritis yang telah dipelajari di masa kuliah. Dan bagi guru SMK Negeri 1 Seberida, sebagai masukan bagi para guru SMK Negeri 1 Seberida tentang pembinaan disiplin belajar siswa dan pengetahuan lingkungan teman sebaya dan kondisi sosial ekonomi siswa dalam rangka mencari strategi belajar mengajar yang baik untuk mencapai peningkatkan prestasi belajar siswa. Dan terakhir, manfaat bagi siswa, yaitu sebagai motivasi siswa sehingga meningkatkan sikap disiplin belajar pada dirinya, kemudian memberikan pengaruh yang positif terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan yang kedua, sebagai informasi untuk siswa bahwa disiplin belajar dan lingkungan teman sebaya sangat berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Selanjutnya, kajian teori.
Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai pengalaman individu tersebut dalam interaksi dalam lingkungan. Yang kedua, pengertian disiplin belajar. Kata disiplin belajar berasal dari bahasa Latin disibel yang berarti pengikut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kata tersebut mengalami perubahan menjadi disiplin yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Selanjutnya, pengertian lingkungan teman sebaya yang merupakan lingkungan di mana dalam terdiri dari individu-individu yang mempunyai persamaan usia. Lingkungan teman sebaya dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi individu yang bergabung di dalamnya. Lingkungan teman sebaya juga memberikan dampak edukatif bagi yang bergabung di dalamnya melalui interaksi sosial yang intensif dan dapat terjadi di waktu dan melalui peniruan. Selanjutnya, pengertian kondisi sosial ekonomi orang tua yang dimana menurut Sujarno Sukamto pada tahun 2010, keadaan sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya. Selanjutnya ada variabel penelitian yang dimana penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat, dependen. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independen. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Seberida yang berjumlah 252 siswa yang terdiri dari 3 jurusan. Yang pertama adalah jurusan pemasaran yang terdiri dari 2 kelas, kedua jurusan administrasi perkantoran yang terdiri dari 3 kelas, dan jurusan akuntansi yang terdiri dari 3 kelas. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan proporsional random sampling di mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Itu yang pertama ada metode kuesioner atau angket. Angket pada penelitian ini dapat diaplikasikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan menggiring responden untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dan yang selanjutnya ada metode dokumentasi. Jadi penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang prestasi belajar siswa yang berupa ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester mata pelajaran ekonomi bisnis kelas 10 di SMK Negeri 1 Seberida. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.